العمل على جميع العالم والصلاة والسلام على رسول الله سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم يسر يسر يا مدبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Tulab talibat, santri santriwati yang saya cintai, yang saya banggakan, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, menjalani hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam munajat kita ini, kita habiskan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam hidup kita yang mudah-mudahan inilah hal yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, tapi bukan ini saja. Artinya habis masa kita tidak pernah pikirkan untuk beli kota, tidak ada kan? Mungkin kalau di rumahnya seperti itu, habis kota. Sekarang tidak ada yang dipikirkan. Yang dipikirkan, jam setengah balu, harus datang Ustaz. Waduh, nanti kayak seberat. Tuang guru kas pula datang. Waduh, itu saja yang dipikirkan. Mudah sabadah ban. Araan. Kirain ada yang berdoa. Mudahan sa silu gaman nain sa solihin sawah melangkah. Ada dinikmati, nikmat ya. Ternyata ibadah itu nikmat. Dan dalam hidup saya tidak ada yang pernah rasakan nikmat itu ketika nikmat tanafus bil ilmi. Lagi sekali saya katakan, dan ini pengalaman pribadi saya, dalam sejarah hidup saya tidak ada yang paling nikmat hidup saya itu ketika saya diberikan tanafus bil ilmi. Itu menjiwai ilmu itu. Setelah selesai daripada salatiyah, kita sudah diberikan ilmu oleh Allah SWT. Tapi ternyata lebih nikmat ketika kita masih belajar itu, baik belajarnya di ma'had dulu atau di aliyah yang nikmat atau di sana. Setelah itu sampai sekarang belum saya dapatkan nikmat tanafus bil ilmi itu. Itu benar-benar 10 tahun di salatiyah itu terasa hanya berapa bulan saja saking nikmatnya. Setelah pulang, walaupun dikatakan sudah nikah, punya anak, punya mobil, belum itu. Belum menandingi rasa nikmat ketika belajar itu. Saya tidak tahu apakah kalian sudah dapatkan itu atau tidak. Atau kalau kalian masih nikmat di rumah nonton TV, atau yang paling nikmat ketika pegang handphone, atau di depan laptop, atau yang paling nikmat saya dulu ketika pramuka, jurit malam, enak itu, kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi. Beda-beda kan?
bagi saya tidak ada saya rasakan nikmat yang paling nikmat ketika Allah berikan nikmatnya belajar itu. Sehingga dulu waktu saya masih belajar, bahkan di Mekah, ketika ada dulu itu sedang lagi launchingnya satu film, saya dengar di teman di Mekah itu, pemainnya saya ingat karena ya, nama pemainnya itu Dian Sastro. Dian, pernah dengar namanya Dian Sastro? Sastro apa? Nggak lupa. Itu filmnya namanya Ada Apa Dengan Cinta. Itu dulu. Artinya teman-teman itu semua pada pergi nonton di Mekah. Itu karena itu kan ditayang itu ceritanya itu film paling film kelas papan atas lah. Itu dalam hati saya, ya Allah, meruginya teman-teman ini pergi nonton. Saya dalam hati kasihan sama teman-teman, dalam hati kok pergi nonton di Mekah, kok pergi nonton. Nah, seperti artinya kalau teman itu sedang asik, tapi saya yang menyedihkan mereka. Mungkin terbalik, mungkin mereka juga gak purun wayah tiaja ngerap-ngerap di kamar. Mungkin kata mereka terhadap saya. Bahkan kalau dalam hati saya kasihan kepada mereka. Akhirnya kita beda-beda diberikan nikmat kan. Nah, itu. Jadi, itulah kalau orang sudah diberikan nikmat pada ilmu, itu luar biasa. Maka tidak heran kalau Imam Nawawi itu 2 tahun itu tidak pernah berbaring di kasurnya itu karena nikmatnya dengan ilmu pengetahuan. Nikmatnya itu 2 tahun tidak pernah menyentuh, ya, tersentuh apa pundaknya, ya, di bantal itu atau kepalanya di bantal. 2 tahun itu tidak pernah. Beliau hanya duduk mengarang terus, diberikan kenikmatan di situ oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita juga ya diberikan itu oleh Allah SWT. Maka tatkala kita diberikan hal seperti itu, jangan rusakkan. Makanya dulu tanya aja di sini di ya, orang tua atau kampung. Di kampung saya dulu terkenal tidak pernah pulang karena takut nanti kalau pulang himmah saya hilang. Itu jarang pulang. Bukan Bang Toyib yang jarang pulang ya. Jadi memang itu 1 tahun itu paling tidur di rumah 1 tahun itu paling semalam 2 malam saja. Saya lebih menikmati di luar. Nantilah sekalian pulang. Ya, seperti itu. Di mana-mana saya nikmati. Ya, jadi nikmat. Ya terlepas berapa yang dapat kita, Allah yang berikan ilmu itu kan. Artinya bukan seperti itu terus lantas kita menjadi orang alim, tidak. Artinya kan alim itu, ilmu itu kan Allah yang berikan. Takarannya sudah keruan. Takaran dari Allah berapa yang kita dikasih ilmu. Ya. Tapi saya yang penting saya alhamdulillah nikmati belajar itu saja. Masalah berapa yang saya dapatkan ilmu saya tidak pernah pikirkan selama saya belajar. Bukan target saya untuk menjadi orang yang alim itu, bukan. Ya, ini beda-beda prinsip ya. Jadi selama saya belajar bukan target saya menjadi orang alim. Yang penting saya menikmati keadaan. Yang penting target saya mudah-mudahan Allah berikan saya punya berkah hidup, berkah ilmu. Itu saja, itu target saya. Bahkan saya belajar ke Tanah Suci Mekah bukan target saya ini untuk. Bahkan dulu pernah saya sampai tidak mau pergi ke Mekah. Takutnya nanti dikatakan orang alim jadi sombong. Kalau pergi ke Mekah orang pasti akan dipanggil ini, panggil, jadi sombong. Lebih baik ya jangan jadi apa-apa, yang penting jangan sombong. Cuman dari ya guru, dari syekh kita suruh ya ambillah berkah karena di sana sumber ilmu. Jadi niatnya ya itu. Jadi bukan target untuk menjadi orang alim. Ya, jadi yang penting kita dapat keberkahan.
Yang penting yang saya syukuri, selalu syukuri kalau saya diberikan nikmat dalam ilmu itu. Ya. Yang sampai sekarang belum bisa tertandingi nikmat, ya, nikmat ilmu itu. Kan itu kata dalam ta'limul muta'alim kan, ya, seperti itu pelajaran kita dalam ta'lim itu. Seorang ulama yang menantang, ya, para kaisar, anak-anaknya raja mana, anak raja yang penuh dengan kenikmatan, ya, yang punya istana. Ayo kita bandingkan mana nikmatnya ilmu dengan nikmatnya, ya, istana, dengan indahnya istana. Itu tidak bisa. Apalagi kalau kita, ya, dengan tanafus bil ilmi, dengan ibadah kita sudah tembus pada titik ketenangan yang hakiki pada diri kita itu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Minimal mudah-mudahan nikmat itu 25 hari ke depan. Ya, jadi mudah-mudahan terus diberikan nikmat. Walaupun yang namanya nikmat itu ngantuk hilang tuh, adik-adik. Itu ngantuk itu hilang, benar. Kalau masih rasakan ngantuk-ngantuk berarti belum nikmat itu. Ya kalau kedangguk-dangguk sekali dua aja wajar lah, manusiawi. Ya enggak. Dia tahu mbi ulun, mbi tongkel nih. Mbi ulun dia tahu iya. Ya. Kan termasuk ibadah juga itu. Beda orang tidur dengan sampai dia tertidur karena zikirnya. Tedam isin zikir. Beda dengan orang tidur kan. Itu ibadah itu. Zikir-zikir sampai dia terlelap, maka lelapnya itu adalah ibadah. Berajah ngapalah, penditon putu tunggak ngapalah. Nah, itu sampai dia tertidur, terlelap. Sampai ngeronyam kan al-kalamu al-lafzul murakkab itu tedam. Itu luar biasa itu. Nah, itu yang kita harapkan. Ada seperti itu. Ada masyayikh kita almarhum namanya Tuan Guru Mahsun Siddiq. Kalau itu ngeronyam beli itu dia ngeronyamnya pakai alfiyah. Habis alfiyah dia ngeronyam semalam-malam. Wah, enak itu. Luar biasa itu. Kenapa? Karena dalam zihinnya, dalam pikirannya itu ya ilmu itu. Tidak mungkin akan seperti itu. Ini lain-lain sih ngeronya. Dia disebut aran. Aran berair disebut. Iya paling parah dengan saya ngeronya langsung terutup. Saya aran itu baru. Ini tahun berjawab yang kan dedap. Dia terbalik tuh dia kata. Lawang ngerawak sirin menjawab. Arak sama orang mana? Ada model-model seperti itu. Itu bisa nyambung itu ditanya itu. Oh bahaya nih, jangan tahu sih rahasia den cerita rahasia untuk aja lawan bahaya lawan. Bisa bercerita dari mimpin kan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya nikmat dalam mencari ridhanya, lebih-lebih dengan ilmu pengetahuan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syekhina wa masyayikhina la siyama syekhina al-masyhur fi ad-darain amin. Al-haditsul khamisu, kajian yang selanjutnya itu kita akan kaji hadis yang kelima. Ya, kajian hadis yang kelima. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, man ahdatsa
fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Ini yang banyak didengungkan oleh orang-orang Wahabi ini ya. Ini dalil dasar orang Wahabi bid'ahkan ini. Inilah dalilnya. Rasul SAW berkata, barang siapa yang membuat fi amrina pada perkara kami di sini maksudnya pada agama kami, artinya pada syariat, pada ajaran kami ini, artinya pada agama Islam ini, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama kami itu, artinya mengada-ngada lah ya, mengada-ngada, menyandarkan segala sesuatu kepada agama, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apapun jenisnya, barang siapa yang menganggap itu suatu ketaatan, padahal itu bukan ketaatan, maka ditolak juga. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang padahal itu bukan ibadah, tapi ditolak juga. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Mungkin ada orang ya berhasil nih, ya benazar, ya bebotak. Dari mana itu ada nazar bebotak itu? Atau mungkin berhasilnya ya benazar yang artinya sesuatu yang dia lakukan bukan di situ, itu tidak boleh. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah itu ya. Mengada-ngada. Dulu pernah itu terjadi pada zaman Rasul. Ada yang kalau saya melakukan ini maka saya akan bernazar, saya akan melakukan, kalau saya melanggar, kalau saya tercapai apa yang saya inginkan maka saya akan bernazar puasa dan akan menaikkan kaki saya sebelah dan saya akan berjemur. Bagus nazarnya puasa, ya. Tapi masalahnya kan dia beranggap semakin kita lelah berpuasa, semakin kan kita puasa itu kita harus benar-benar rasakan puasa itu. Nah, akhirnya dia tambah lagi, dia harus bernazar dengan puasa dan berjemur, angkat kaki lagi. Dianggap bahwa kalau semakin lapar semakin besar pahala puasa nazarnya. Nah, itu kan, paham? Kalau sekedar puasa, ya. Tapi masalah ini bernazar supaya semakin besar pahala nazarnya, supaya dirasakan puasanya, dia berjemur dia siang bolong, diangkat kaki lagi. Akhirnya ketahuan sama Rasul SAW, ada yang mengadu, akhirnya dia suruh turunkan kakinya, dia suruh berteduh dan lanjutkan puasanya. Kalau puasanya tidak masalah, tapi yang bermasalah itu ya berjemurnya di siang bolong. Niatnya sih bagus, tapi kan ya, perkara tata caranya yang bagus. Maka syarat sah daripada ibadah itu kan dua ya. Shawab dengan khalas. Shawab itu harus benar, harus muafak dengan syariat, harus benar ya. Tata cara kita dengan syariat.
Walaupun kita ikhlas, luar biasa ikhlas, tapi tidak tepat dengan syariat, maka tidak sah ibadah kita. Tidak benar, tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak sah. Atau sudah benar tata cara kita dengan syariat, tapi tidak ikhlas, tidak bersih kita punya hati, tidak bersih murni lillahi ta'ala, ada karena juga tidak sah. Nah tentunya ya, supaya kita bisa seperti itu, ya kita harus paham agama ini ya, paham agama. Nah, jadi barang siapa yang buat atau yang mengada-ngada, yang membikin-bikin pada perkara agama kami yang itu padahal bukan bagian daripada agama, fahuwa raddun, itu ditolak. Itu ditolak. Nah, kecuali perkara itu tidak mukhalif, tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Ya. Memang nasnya yang menunjukkan itu, ya. Walaupun nasnya itu beda, nanti yang penting jangan mukhalif dengan syariat, itu tidak masalah. Dan itu banyak dalam agama kita seperti itu, yang memang tidak ada pada zaman Rasul SAW. Dan perlu kita ketahui juga, adik-adik, bahwa bid'ah itu adalah perkara, bukan hukum ya. Ini perlu kita tahu juga. Bid'ah itu adalah suatu perkara, bukan hukum. Maka tidak boleh kita hukumnya bid'ah itu, tidak boleh. Tidak ada hukum bid'ah dalam Islam itu, tidak ada. Tidak, ya itu perlu kita ketahui. Jadi tidak ada hukum bid'ah dalam Islam. Karena sudah jelas berapa hukum dalam Islam itu, ada berapa? Ada 5 kan? Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Nah, kalau kita berhukum ya cuman ini saja hukum. Nah, apapun perkara yang ada dalam Islam akan lari kepada hukum yang ini. Maka tidak boleh kita hukumnya bid'ah. Nah, kalau ini perkara bid'ah, ya. Nah, makanya perkara bid'ah ini apakah kembali kepada haram? Ada bid'ah yang haram. Apakah kembali kepada bid'ah wajib? Ada perkara yang baru tapi wajib. Atau perkara makruh, bid'ah yang ini perlu kita tahu. Jadi tidak ada hukum bid'ah dalam Islam. Hukum itu ada 4. Nah, perkara bid'ah itu bisa masuk kepada wajib, bisa masuk pada sunnah, bisa masuk kepada haram, makruh dan mubah. Itu saja. Contohlah dengan kita tarawih ini kan, tidak ada sholat berjamaah tarawih, itu tidak ada pada zaman Rasul SAW. Cuman kan masalah berjamaah ini kan, ya, ini bukan hal yang baru. Ini ada syariatnya tentang berjamaah itu. Kecuali sebelumnya tidak ada perkara berjamaah itu dalam agama kita. Nah, baru ini mukhalifnya. Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab melihat pada bulan suci Ramadan, melihat ya, para sahabat di situ, ada yang sholat tarawih di situ sendiri, ada yang di situ sendiri. Akhirnya ya, timbullah inisiatif daripada Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan mereka menjadi satu. Nah, akhirnya mulailah ya, sholat berjamaah tarawih ini pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, melihat seperti itu. Bahkan kata Sayyidina Umar, ya, ni'batu bid'ati hada. Inilah ya, sebaik-baik ya, bid'ah yang ini. Masya Allah ya, seperti itu. Itu banyak lagi, termasuklah ya
pengumpulan mushaf ini. Coba. Dulu pada zaman Rasul, ya, mushaf ini tidak punya baris. Coba, Al-Quran ini mushaf tidak punya baris. Dulu ayat-ayatnya juga belum ditentukan. Ini ayat ke-1 dalam surah ini, ayat ke-1, kedua. Ini ijtihad daripada para sahabat. Nah, kalau ini kan bid'ah wajib ini. Coba kalau tidak ada ijtihad dari para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran saja, kan dikumpulkan pada zaman siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika kembali dari perang Yamamah. Ketika kembali dari perang Yamamah itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Itu di perang Yamamah itu sekitar 70 para sahabat penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Sehingga dari Sayyidina Umar bin Khattab melihat akan kekhawatiran, bahaya ini. Kalau kita lebih-lebih pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sedang pengembangan Islam, pertempuran di mana-mana, penaklukan. Jadi banyak para sahabat yang meninggal dunia. Termasuklah di situ di perang Yamamah itu 70 penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Nah, dilihat itu akan mengkhawatirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tidak segera dikumpulkan Al-Quran ini bahaya. Artinya mungkin tidak akan semuanya akan hilang. Satu saja sahabat yang menghafal Al-Quran yang tidak ada pada hafalan yang lain, nah akan kurang Al-Quran ini. Karena kan dulu sahabat itu tidak ada yang menghafal Al-Quran full. Dulu kan Al-Quran itu turun sedikit-sedikit, ada yang menghafal ini saja. Belum terkumpul seperti yang saat ini. Ada yang menghafal berapa ayat saja ini, ada berapa kalimah saja. Seperti itu. Dan Al-Quran itu berserakan di hafalan para sahabat. Itu yang dikhawatirkan. Coba satu saja yang meninggal dunia yang hafalannya tidak ada pada yang lain, walaupun mungkin satu ayat, cuman tidak ada dalam hafalan yang lain, kan hilang Al-Quran itu satu ayat. Nah, dianggap perlu penting untuk pengumpulan Al-Quran. Akhirnya dibuatlah panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh siapa? Zaid bin Thabit pada masa itu. Nah, ini namanya bid'ah, yang perkara yang baru, bahkan yang wajib. Maka hukumnya apa? Wajib. Ini yang disebut dengan perkara wajib, bid'ah wajib. Jadi artinya tidak semua. Kalau ulama kita, kalau mazhab akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada yang bid'ah baik, ada yang tidak baik. Yang dimaksud di sini adalah memulai sesuatu, larangan memulai yang mukhalif dengan syariat. Larangan memulai yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu perkara yang perkara itu tidak ada sumbernya pada agama kami, fahuwa raddun, sama. Redaksinya saja yang berbeda ya, tapi maknanya sama. Itu ditolak, tidak sah. Ada juga terkadang, masya Allah ya, ini khilafu ummati rahmah itu tentang ada bahkan perkara-perkara yang mungkin itu dianggap bid'ah, tapi kalau kita tidak akan lakukan akan menimbulkan fitnah, itu dibolehkan juga. Termasuklah
tentang ada orang mati, ada malam pertama, kedua, ketiga, itu memang tidak ada. Tapi masalahnya sekarang kalau itu kita tidak lakukan, itu akan jadi fitnah. Dianggap apa itu akan kangen dengan toaan. Atau nisan Wahabi jaga. Nah, untuk menghindari fitnah itu juga, ya Masya Allah, ya, tidak dosa. Itu bukan yang ya, perkara bid'ah yang sayyi'ah. Karena adat di suatu daerah itu, karena kembali kepada adat di suatu daerah itu memang seperti itu. Dan itu juga tidak ya, yang dia lakukan bukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Dia mengisinya dengan zikir dan sebagainya. Mungkin ya, di situ memang ada yang janggal, mungkin ada yang sampai berutang dan sebagainya. Nah, itu yang masalah. Tapi janganlah kita pukul rata ya. Kalau sampai berutang, apalagi sampai ngijon untuk supaya ada malam pertama, mungkin itulah yang salah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua itu adalah dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan ilmu. Jadi kita mengetahui itu, sesuatu itu adalah bid'ah bukan dengan nafsu ya. Kita membid'ahkan sesuatu itu bukan nafsu, dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau sebenarnya kalau dalam agama kita sudah jelas. Kita ini sudah hukum-hukum ini sudah jadi semua, sudah masak semua ya. Tinggal kita hafalkan saja. Tinggal kita hafal saja. Hukum-hukum ini sudah jadi semua, sudah masak semua. Para ulama-ulama kita sudah ijtihadnya luar biasa. Jadi jangan cepat ya membid'ahkan atau menyalahkan, ya, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Inilah ya kajian kita pada pagi ini, al-hadisul khamis, hadis yang ke-5. Wallah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Tahu mah lelah deh. Lelah, bau istirahat sebenarnya. Atau menikmati pagi kan, jalan-jalan. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu ra'i. Harus ngerai kan?